Shalom, salam jumpa di Karyaku Channel. Yuk mari kita ikuti konten ini dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ku langkah, kau hadir di sana, kau kuatkan aku. Di setiap langkah, di setiap jalan, kau tuntun diriku, kau kasih perlindungan. Tuhan menolongku, kau selalu ada. Dalam setiap waktu, kau bimbing langkahku. Berkat boleh datang, gelap boleh tiba, kau sinar harapan, kau tak pernah sinar. Berkat boleh datang, gelap boleh tiba, kau sinar harapan, kau tak pernah sinar. Kasih-Mu abadi, setia dan murni, tak pernah tinggalkan, selalu di hidupku. Tuhan penolongku, kau selalu ada. Dalam setiap waktu, kau bimbing langkahku. Berkat boleh datang, gelap boleh tiba, kau sinar harapan, kau tak pernah sinar. Kasih-Mu abadi, setia dan murni, tak pernah tinggalkan, selalu di hidupku. Tuhan penolongku, kau selalu ada. Dalam setiap waktu, kau bimbing langkahku. Tuhan penolongku, kau selalu ada. Dalam setiap waktu, kau bimbing langkahku. Shalom, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang bertemakan taat mendatangkan berkat. Keluaran 12:43-51. Setiap orang melakukan perjalanan, terutama di jalan raya, pasti ingin sampai tujuan dengan selamat, bukan? Demikian keselamatan para pengguna jalan wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sebagai umat pilihan Allah, Israel harus memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa lain. Allah menuntut Israel harus memiliki ketaatan. Oleh karena itu, ketetapan-ketetapan Allah harus dilakukan supaya mereka dapat menikmati segala janji anugerah Allah bagi mereka. Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir, lalu orang Israel memperingati Paskah sebagai perayaan akan Allah yang melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Hal ini dapat dilihat Keluaran 12 ayat 14. Dalam pelaksanaan Paskah tersebut ada ketentuan lanjutan bahwa orang-orang berikut ini tidak boleh makan domba Paskah, yaitu keturunan asing, warga asing, buruh upahan, dan orang-orang yang tidak bersunat. Adapun yang boleh makan domba Paskah adalah orang-orang Israel, orang asing yang menetap dan mau merayakan Paskah serta telah bersunat. Makanan domba Paskah pun harus dilakukan dalam rumah. Daging domba Paskah sedikit pun tidak boleh dibawa keluar dari rumah. Bahkan tulang-tulangnya tidak boleh dipatahkan. Musa, Harun serta seluruh orang Israel melakukan perintah itu. Allah memberi ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang kudus dan yang memedulikan ratapan tiap umat yang memohon kepadanya.
Belajar dari hal itu, menjadi umat yang mentaati perintah Allah akan membuat kita menikmati perlindungan dan berkat Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Israel menikmati karya keselamatan dari Allah, ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, kita pun telah menikmati karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Hari kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa maut kita kenal sebagai Paskah dalam perjanjian baru. Jadi, menjadi umat yang taat, setia, beribadah, melakukan kehendak Tuhan adalah cara terbaik mengucap syukur. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar tahap demi tahap dalam ketaatan. Memang berbicara ketaatan sangat-sangat sukar karena bertentangan dengan keinginan. Kita akan berontak apabila ada namanya ketetapan. Ketetapan ini tidak jauh daripada aturan-aturan atau suatu rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Sifat manusiawi kita adalah berontak karena benih dosa yang sudah ada dari sejak Adam dan Hawa. Namun demikian, karena Allah di dalam perjanjian baru ada kasih karunia, ini pun kita harus berjuang sebenarnya. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita. Namun bagian kita di sini adalah berjuang bagaimana kita bisa taat dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, hal ini kita perlu menanggalkan kedagingan kita sebagai manusia, meninggalkan keegoisan, meninggalkan keangkuhan, meninggalkan kesombongan, meninggalkan keakuan, dan keakuan. Maka hal ini Tuhan akan bertata di hati dan pikiran kita, menyanggupkan kita, memampukan kita, mencakapkan kita untuk taat pada perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan. Secara manusiawi memang tidak akan bisa. Tak akan bisa karena kita memakai keakuan kita sebagai manusia. Tetapi apabila kita merendahkan diri kita dan menanggalkan kedagingan kita dan mengizinkan Roh Allah itu bertata di hati dan pikiran kita, saya percaya sesuai dengan firman-Nya, kita cakap menanggung segala perkara. Kita cakap, kita dimampukan melakukan segala perintah-perintah yang Tuhan berikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Mari kita belajar. Hal ini diperlukan dengan kerendahan hati. Seperti yang dilakukan Musa dan Harun beserta dengan seluruh orang-orang Israel kepada perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berpengharapan kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk dapat bertahan melakukan perintah yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Karena inilah yang akan mendatangkan berkat janji-janji Allah bagi orang yang melakukan taat sampai Tuhan berperkara bagi tiap-tiap kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Kiranya dengan sukacita kita menerima firman ini dan kita sama-sama diberkati. Karena saya percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan mendatangkan janji dan mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan pernyataan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ku berdua, ku temukan wajahmu, sinar kemuliaan-Mu, kuasa dan keagungan. Segala perkaraku ku tanggung bersamamu, erat ku pegang tangan-Mu, setiap langkahku serahkan